Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua, di sini saya akan membahas tentang kutipan. Apa sih kutipan itu? Apa manfaatnya? Tujuannya apa? Fungsinya apa? Di sini saya akan membahasnya. Yang pertama ada pengertian kutipan. Pengertian kutipan menurut KBBI adalah pengambil alihan satu kalimat atau lebih dari sebuah karya tulisan lain yang dijadikan tujuan ilustrasi untuk memperkuat atau memperkokoh argumen yang terdapat di dalam tulisan itu sendiri. Sumber dari kutipan ada berbagai macam. Yang pertama ada dari buku, yang kedua dari majalah, yang ketiga surat kabar, kemudian artikel dalam jurnal, dan selanjutnya ada dari penerbitan pemerintah, lembaga, dan organisasi. Tujuannya adalah untuk memperkokoh argumen kita dalam tulisan sendiri. Kutipan dijadikan keterangan yang diambil dari teks acuan. Fungsi kutipan yang pertama adalah untuk menunjang fakta, konsep, gagasan, atau untuk memberikan informasi tentang sumber data, gagasan, dan lain-lain yang relevan. Yang kedua, untuk memberikan penjelasan tambahan tentang suatu masalah yang dikemukakan dalam teks atau untuk menjelaskan definisi istilah secara cermat. Yang ketiga, sebagai landasan teori, dan yang keempat sebagai penguat pendapat. Manfaatnya yang pertama, menunjukkan mutu ilmiah yang lebih baik. Yang kedua, menampilkan ketelitian secara lebih tepat dan akurat. Yang ketiga, memudahkan peninjauan kembali penggunaan referensi. Kutipan dibagi menjadi dua, yaitu kutipan langsung dan kutipan tidak langsung. Apa sih kutipan langsung itu? Apa sih kutipan tidak langsung itu? Yang pertama adalah kutipan langsung. Kutipan langsung adalah kutipan tanpa mengubah kalimat aslinya, tanpa mengubah titik, tanpa mengubah koma, tanpa mengubah bahasa aslinya. Bila penulis mengambil pendapat orang lain secara lengkap, kata demi kata, kalimat demi kalimat, sesuai teks asli, dan tidak mengadakan perubahan sama sekali yang sama persis dengan sumbernya. Kutipan langsung dibagi menjadi dua, yaitu kutipan langsung panjang dan kutipan langsung pendek. Ciri-cirinya apa aja? Kutipan langsung panjang. Ciri-cirinya yang pertama adalah kutipan terdiri dari 4 baris atau lebih. Yang kedua, kutipan terpisah dari badan teks. Yang ketiga, kutipan berjarak 1 spasi atau badan naskah biasanya 2 atau 1,5 spasi. Yang keempat, kutipan tidak selalu menggunakan tanda kutip. Jadi bisa menggunakan tanda kutip, juga bisa tidak menggunakan tanda kutip. Kemudian ciri-ciri kutipan langsung pendek yang pertama, kutipan tidak lebih dari 4 baris. Kutipan diintegrasikan langsung dalam teks. Jarak baris kutipan sama dengan jarak baris teks yang ada. Kutipan diapit dengan tanda kutip. Jika kutipan kurang dari 40 kata, masukkan kutipan tersebut ke dalam paragraf tulisan dan diapit 2 tanda kutip. Jika kutipan berjumlah 40 kata atau lebih, kutipan ditulis dalam paragraf tersendiri yang menjorok ke dalam dengan margin 1,2 cm dan ditulis tanpa tanda kutip. Jika ingin menghilangkan sebagian kata-kata dalam kutipan langsung, kata-kata tersebut diganti dengan 3 titik. Jika ingin menghilangkan sebagian kalimat dalam kutipan langsung, kalimat tersebut diganti dengan 4 titik. Di sini saya akan memberikan contoh kalimat kutipan langsung pendek. Titik taut primer yaitu tanda kutip. Fakta-fakta di dalam sebuah perkara atau peristiwa hukum yang menunjukkan peristiwa hukum itu mengandung unsur-unsur asing, dan karena itu peristiwa hukum yang dihadapi adalah peristiwa hukum perdata internasional dan bukan peristiwa hukum intern atau domestik semata. Tanda kutip. Tanda kurung Bayu Seto Harjowahono, 2013, tanda titik 2, 86. Kemudian ada contoh yang kedua, titik taut atau pertalian primer adalah tanda kutip, faktor-faktor dan keadaan-keadaan yang menciptakan persoalan hukum perdata internasional atau HPI. Faktor-faktor yang menimbulkan isu HPI yaitu yang pertama, kewarganegaraan, kedua domisili de jure atau tempat kediaman de facto, dan ketiga tempat kedudukan badan hukum.
tanda kutip, tanda kurung Ari Purwadi, 2016, tanda titik 264. Kemudian contoh ketiga, dalam pasal 15 Undang-Undang RI nomor 24 tahun 2000 tentang perjanjian internasional ditentukan bahwa tanda kutip suatu perjanjian internasional mulai berlaku dan mengikat para pihak setelah memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam perjanjian tersebut, tanda kutip. Itulah contoh-contoh dari kutipan langsung pendek. Selanjutnya saya akan memberikan contoh kalimat kutipan langsung panjang. Kejaksaan Republik Indonesia sebagai lembaga pemerintahan perlu untuk ditata kembali di dalam menjalankan tugas-tugasnya agar sesuai dengan peraturan-peraturan yang telah ditetapkan sebelumnya. Yang ini kita tulis dengan paragraf baru yang agak menjorok ke dalam. Tanda kutip. Kejaksaan sebagai salah satu lembaga penegakan hukum dituntut untuk lebih berperan dalam menegakkan supremasi hukum, perlindungan kepentingan umum, penegakan hak asasi manusia, serta pemberantasan korupsi, kolusi, dan nepotisme. Oleh karena itu, perlu dilakukan penataan kembali terhadap kejaksaan untuk menyesuaikan dengan perubahan-perubahan tersebut di atas tanda kutip. Kansil dan Christine, tanda kurung 2008, tanda titik 2152. Selanjutnya, kita akan membahas tentang apa sih kutipan tidak langsung itu. Kutipan tidak langsung adalah kutipan dengan mengubah redaksi kalimat yang dikutip sehingga kata-katanya tidak sama lagi dengan aslinya, tapi maknanya tetap sama. Ciri-cirinya yang pertama, yang dikutip hanya ide pokoknya. Bahasa kutipan dengan bahasa sendiri tanpa mengurangi makna dari ide yang dikutip. Yang kedua, kutipan diintegrasikan dalam badan naskah atau teks. Yang ketiga, jarak bagian kutipan sama dengan jarak badan teks lainnya. Selanjutnya, kutipan tidak menggunakan tanda kutip. Contoh kalimat kutipan tidak langsung. Menurut buku terjemahan dari Appledorn, tanda kurung 2001, tanda titik 27, hukum akan berlaku atau terdapat di seluruh dunia, di mana terdapat pergaulan atau sosialisasi antar hubungan hidup manusia, karena hukum merupakan batasan dari suatu kebebasan sehingga ada kontrol dalam setiap tindakan. Kemudian contoh yang kedua, Kansil dan Christine, tanda kurung 2011, tanda titik 237, menyatakan bahwa hukum tidak selalu mencari keseimbangan di antara kepentingan untuk mendapatkan keadilan. Hukum juga harus mendapatkan keseimbangan antara ketertiban atau kepastian hukum. Contoh selanjutnya, kaidah hukum memaksa ini diatur dalam hukum yang berlaku. Sebagaimana disebutkan oleh Lorenzo, bahwa salah satu fungsi dari hukum yang berlaku terhadap suatu kontrak adalah fungsi pembatas, yaitu mencegah klausul dalam kontrak bertentangan dengan kaidah hukum memaksa. Dalam kurung Sixto Sanchez Lorenzo 2010, tanda titik 267. Kemudian contoh selanjutnya, dalam pendapat Adolf, kaidah hukum memaksa adalah prinsip yang terpenting. Keabsahan dari setiap perjanjian yang dibuat oleh para pihak ditentukan oleh hukum nasional. Hukum nasional yang harus ditaati disebut sebagai kaidah hukum memaksa atau mandatory compulsory law. Para pihak tidak memiliki kewenangan untuk mengesampingkan hal ini. Tanda kurung Huala Adolf 2020.240. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.